Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di daerah Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo dikenal sebagai kota industri yang maju, di mana di dalamnya ada salah satu LPTK penyelenggara PPG Prajabatan tempat kami bernaung saat ini, yaitu Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo atau sering juga disebut dengan Univet merupakan salah satu universitas swasta terbaik di Jawa Tengah dengan moto mencerdaskan rakyat untuk membangun negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Jatmiko Hidayat MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar PPG. Yang terhormat Ibu Farida Nugrahani M.Hum selaku dosen penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Kusyatun MPD selaku penguji dari Guru Pamo. Dan yang saya banggakan, semua teman-teman PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya Ika Rusyana. Di sini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru saya yang berjudul Implementasi Konsep Merdeka Belajar pada Pembelajaran Berdiferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar matematika di sekolah dasar. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, marilah bersama-sama kita menyimak video singkat mengenai Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Semboyan pendidikan Indonesia yang sering kita dengar sampai saat ini. Semboyan tersebut tercetus dari Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, ya, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, atau lebih sering disebut dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan, ia berani menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda akan sistem pendidikan yang hanya diperuntukkan untuk anak-anak kelahiran Belanda dan anak-anak dari golongan berada. Pada seminar PPG ini, saya memilih mata kuliah Filosofi Pendidikan untuk saya refleksi. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena tokoh yang ada di balik filosofi pendidikan Indonesia itu sendiri. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Dia menginspirasi banyak guru-guru di Indonesia untuk menjadi pendidik, pengajar, sekaligus orang tua yang baik bagi peserta didik di sekolah. Dalam filosofi pendidikannya, beliau banyak mengangkat peran guru sebagai rumah bagi peserta didik. Di sini bukan berarti guru dapat memaksakan pembelajaran kepada peserta didik, melainkan guru harus memerdekakan pembelajaran itu sendiri agar berpihak bagi peserta didik. Ini karena setiap anak memiliki karakteristik atau spesialisasinya masing-masing. Anak lahir ke dunia, ia memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang tidak bisa secara begitu saja dirubah oleh orang lain. Kodrat alam contohnya bagaimana anak ini hidup di lingkungan keluarganya, bagaimana ayah, ibu maupun keluarganya membesarkan anak ini menjadi pribadi yang sekarang dihadapi oleh guru di sekolah. Sedangkan kodrat zaman adalah bagaimana anak menyesuaikan dengan zaman kapan ia dilahirkan. Misalnya, anak-anak pada zaman dahulu memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang lahir di zaman sekarang. Contohnya, zaman dahulu masih minim adanya internet atau gawai. Sedangkan di zaman sekarang internet ataupun gawai seperti handphone, komputer, dan laptop merupakan hal yang wajar. Dan banyak anak-anak di usia sekolah dasar sudah pandai untuk menggunakan gawai tersebut, entah itu dalam pembelajaran maupun non-pembelajaran, seperti bermain game dan lain sebagainya. Filosofi pendidikan merupakan mata kuliah
yang mengoreksi bagaimana mahasiswa ini mampu menghayati, mampu mendalami filosofi maupun dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang nantinya feedbacknya akan digunakan dalam proses pembelajaran seorang guru untuk memerdekakan peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Selain itu, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara banyak digunakan sebagai landasan pendidikan nasional di Indonesia sekarang. Contoh yang sedang digencarkan oleh pemerintah di tahun-tahun ini adalah adanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, yang merupakan konsep dari Ki Hajar Dewantara. Apa itu merdeka belajar? Merdeka artinya kita melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan atau dorongan yang berlebih yang membuat kita tidak nyaman dari orang lain. Begitupun merdeka belajar. Merdeka belajar artinya bagaimana seorang siswa atau peserta didik merasa merdeka, merasa tidak tertekan atau diberikan paksaan oleh gurunya untuk belajar. Padahal seperti yang kita tahu, peserta didik zaman sekarang terkadang dalam proses pembelajarannya agak sedikit membutuhkan penyesuaian. Ada yang mudah untuk mengikuti pembelajaran ataupun sebaliknya. Disinilah peran guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Artinya, proses pembelajaran itu sendiri harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang beragam. Contoh beberapa dasar yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu proses pembelajaran tersebut memerdekakan peserta didik. Beberapa pertimbangannya antara lain mulai dari gaya belajar, kemudian kebutuhan peserta didik, latar belakang, ataupun bagaimana kondisi peserta didik itu mampu dalam menerima pembelajaran dari guru. Selain itu, memerdekakan peserta didik artinya seorang guru harus mampu meningkatkan potensi-potensi positif yang dimiliki oleh peserta didik. Kita tahu setiap anak itu spesial, setiap anak memiliki kelebihan masing-masing dibandingkan dengan anak-anak yang lain, entah dalam segi kognitif maupun non-kognitifnya. Di situ tugas guru adalah memaksimalkan potensi tersebut agar nantinya di masa depan anak atau peserta didik dapat memanfaatkan, dapat menggunakan kemampuannya untuk melanjutkan kehidupan di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan best practice atau inovasi yang saya buat dalam mata kuliah seminar PPG ini. Sebelumnya masuk pada latar belakang, mengapa saya pada akhirnya mengambil mata kuliah filosofi pendidikan untuk saya refleksi, untuk saya gunakan sebagai bahan penelitian bagaimana kondisi yang saya temukan di sekolah. Dalam perkuliahan PPG Prajabatan ini, kita sebagai mahasiswa diwajibkan untuk turun langsung ke sekolah dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran, mulai dari pembuatan perangkat pembelajaran seperti RPP, modul ajar, LKPD, media, dan lain sebagainya, kemudian pelaksanaan proses pembelajaran tersebut yang kita siapkan. Contohnya, kita harus membuat pendekatan strategi yang cocok dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga adalah refleksi, atau kita merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan. Pada tahap awal, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan observasi dan pengamatan. Selain itu, saya juga melaksanakan yang namanya asistensi mengajar. Dari asistensi mengajar tersebut, saya mendapatkan beberapa hasil yang kemudian saya observasi mengenai karakteristik peserta didik ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Ternyata berdasarkan observasi tersebut, ada beberapa perbedaan-perbedaan yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam menerima pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah, yang pertama, adanya perbedaan karakter antara setiap peserta didik.
Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing, punya karakteristiknya masing-masing, punya jati diri masing-masing. Ketika mereka dibawa ke kelas, beberapa kepala dalam satu kelas pun terlihat bagaimana perbedaan karakteristik itu menonjol. Contohnya, di dalam sebuah kelas atau rumpun kelas pasti ada beberapa peserta didik yang memiliki sifat pemalu. Lawan dari itu pasti ada peserta. Yang kedua adalah adanya perbedaan minat. Minat di sini bisa apa saja. Contohnya, ada siswa yang suka olahraga badminton, kemudian ada yang suka olahraga sepak bola, ada yang tidak suka olahraga, dan lain sebagainya. Itu merupakan perbedaan dari minat peserta didik pada lingkup satu kelas. Dan yang ketiga adalah perbedaan gaya belajar. Jadi setiap anak ini memiliki gaya belajar atau cara belajar yang mereka sukai, dan mereka pikir cara belajar ini paling efektif digunakan agar mereka lebih cepat memahami materi yang disampaikan. Contohnya, ada peserta didik yang memiliki gaya belajar auditory, artinya dia lebih sering atau lebih senang mendengarkan orang lain memberikan pemahaman kepada dirinya, memberikan materi secara lisan. Jadi dia lebih sering dan lebih senang mendengarkan. Ada juga anak yang memiliki gaya belajar audiovisual, artinya dia lebih suka menonton sesuatu yang bersuara dan bergerak, seperti contoh video pembelajaran. Ada juga anak yang menyukai gaya belajar visual, artinya dia menyukai guru memberikan pembelajaran yang berhubungan dengan gambar, contohnya membuat seni lukis atau membuat hastakarya dan lain sebagainya. Itu merupakan perbedaan anak dalam segi gaya belajarnya. Terakhir adalah kemampuan peserta didik. Perbedaan kemampuan ini dapat ditunjukkan dari bagaimana respon yang mereka berikan ketika pembelajaran. Ada peserta didik yang aktif, ada peserta didik yang ia mampu menerima pembelajaran itu lebih mudah daripada teman-temannya yang lain. Nah, disitulah sisi perbedaan kemampuan peserta didik dalam menerima dan mengambil materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, hal-hal berikutlah yang memberikan inspirasi untuk saya membuat inovasi yang berinvensi atau best practice mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi? Jadi, pembelajaran yang berdiferensiasi itu sendiri adalah suatu proses atau filosofi dalam proses pembelajaran agar dibuat seefektif mungkin, agar peserta didik mampu menerima informasi baru dengan beragam cara agar dapat melaksanakan maupun dalam lingkup kelas yang beragam. Yang saya ambil, kenapa saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, karena seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kelas ini merupakan kelas dengan karakteristik peserta didik yang sangat beragam. Contohnya pada gaya belajarnya. Di sini saya ingin menerapkan sebuah pembelajaran yang dapat mengakomodir setiap gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Jadi tidak hanya berfokus pada peserta didik dengan gaya belajar tertentu. Dari itu, saya aplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ini berdampingan dengan penggunaan media interaktif Canva. Media interaktif Canva ini saya buat dalam bentuk seperti aplikasi, walaupun dari Canva. Mengapa Canva? Karena menurut saya sekarang penggunaan Canva ini sedang gencar-gencarnya juga diberikan sosialisasi untuk guru. Karena selain mudah, Canva ini memiliki banyak template yang beragam, yang artinya bisa digunakan guru dalam proses pembelajarannya. Entah itu untuk membuat presentasi atau mungkin memunculkan karya seperti bentuk grafis dan lain sebagainya. Nah, sekarang di sini saya akan memanfaatkan Canva dalam bentuk aplikasi interaktif sederhana. Caranya adalah membuat Canva sebagai model folder yang berisi beberapa hal atau perangkat yang dibutuhkan guru untuk mengajar. Yang pertama adalah ada pada bagian profil. Bagian profil ini nanti berisi
peserta didik atau rangkuman peserta didik dengan gaya belajar yang mereka inginkan. Jadi, dalam bagian atau tools profil ini nanti akan berisi link, di mana link tersebut berisi polling. Polling ini akan membuat akomodasi peserta didik ini menyukai gaya belajar yang seperti apa. Apakah mereka senang gaya belajar yang auditori, atau maksudnya mendengarkan ceramah dari gurunya, atau mereka suka gaya belajar dengan cara menonton video pembelajaran jadi audiovisual, ataukah mereka menyukai gaya belajar kinestetik dan lain sebagainya. Kemudian pada tools kedua ada tombol materi. Sama, tombol materi nanti isinya adalah sebuah link yang berisi rangkuman pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Artinya tombol ini nanti atau tools ini nanti bisa menjadi catatan ringkas untuk peserta didik dapat kembali membuka pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru pada hari itu di rumah. Kemudian pada tombol yang ketiga, ini ada video pembelajaran. Sama, isinya juga link yang nanti langsung menghubungkan mereka ke video pembelajaran yang guru gunakan saat itu pada materi itu dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran di kelas. Tools terakhir ada tools kuis atau permainan. Isinya adalah beberapa permainan dari beberapa aplikasi juga seperti Canva, kemudian aplikasi interaktif atau game edukasi lain seperti Wordwall, Quizzes, dan lain sebagainya. Mengapa pengemasan Canva ini dibuat seperti layaknya aplikasi yang berisi link untuk kemudian melanjutkan pada bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran? Karena seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi informasi pada abad ke-21 ini sudah sangat maju. Artinya anak-anak pasti dalam pengawasan orang tuanya atau bahkan mereka sendiri mampu mengoperasikan gawai atau menggunakan internet dalam mencari informasi. Daripada menggunakan internet atau gawainya untuk sekedar bermain game, bagaimana kalau siswa kita ajak untuk menggunakan perangkat yang mereka miliki untuk belajar dengan cara yang menyenangkan. Mereka tinggal pilih, mereka mau hanya sekedar membaca materinya, atau menonton video pembelajarannya, ataupun mengulang materi pembelajaran dengan mengerjakan kuis yang sudah disediakan pada link tersebut. Pelaksanaan best practice ini dilaksanakan ketika kita dalam posisi kegiatan PPL, namun seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa yang menjadi dasar saya untuk melakukan best practice atau kegiatan tersebut adalah ketika saya merefleksi mata kuliah filosofi pendidikan, di mana ketika itu pada topik 5 telaah praktik baik yang memerdekakan peserta didik. Nah, mahasiswa diberikan tugas untuk merancang suatu pembelajaran itu sendiri yang memerdekakan peserta didik agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih memiliki makna dan peserta didik itu sendiri tidak merasa tertekan dalam proses pembelajaran yang mereka jalankan. Dalam implementasi, ketika saya melaksanakan praktek, saya melakukan inovasi berinvensi ini ketika saya sedang menjalankan PTK atau penelitian tindakan kelas ketika PPL 2 kemarin, yang mana memang kelas yang saya gunakan ketika kemarin observasi, kemudian menemukan masalah ini dan akhirnya saya buat PTK adalah kelas yang sama. Sehingga hasil yang didapatkan dari inovasi tersebut dan pelaksanaan PTK-nya pun alhamdulillah baik dan berjalan berkesinambungan. Lalu masuk pada rencana tindak lanjut terhadap inovasi ini. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya atau rencana tindak lanjut terhadap inovasi ini adalah saya akan membuat aplikasi ini selanjutnya lebih berkembang. Artinya untuk fungsi-fungsi toolsnya akan lebih diperbaiki lagi agar aplikasi ini nantinya tidak hanya digunakan oleh orang tertentu ataupun pada materi tertentu, melainkan jadi alternatif yang baik bagi guru untuk membuat suatu folder perangkat pembelajaran untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran atau mengulang materi pembelajaran di rumah untuk peserta didiknya.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang paradigma makna guru zaman dahulu. Dulu, sebelum saya berkuliah, sebelum saya menjadi mahasiswa PBG Prajabatan, sebelum saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan baru, beberapa paradigma seorang guru yang saya yakini atau saya percaya. Yang pertama, guru sebagai pusat pembelajaran, artinya peserta didik atau murid ini hanya bertugas untuk mendengarkan gurunya berceramah atau memberikan materi pembelajaran, bukan sebagai subjek pembelajaran utama. Karena apa yang saya alami dari dulu sejak zaman saya masih di sekolah dasar, kemudian naik di sekolah menengah tingkat pertama ataupun sampai di sekolah menengah tingkat atas, terjadi seperti itu. Jadi guru berperan sebagai tonggak utama ketika proses pembelajaran, dan siswa hanya bertugas untuk mendengarkan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru sebagai ketuntasan kewajiban yang harus kita sebagai seorang siswa laksanakan. Yang kedua adalah peserta didik atau siswa bersifat sebagai pendengar. Di sini artinya peserta didik hanya menerima begitu saja informasi yang diberikan oleh guru sebagai pusat pembelajaran. Zaman dahulu sangat jarang guru memberikan kesempatan, mungkin dalam bentuk presentasi atau pemaparan materi atau pembelajaran apa yang diperoleh untuk siswa yang dia kerjakan, kemudian disampaikan ke depan teman-teman lain atau bahkan berdiskusi secara kelompok. Dulu hal itu sangat jarang, sehingga di sini siswa hanya bersifat sebagai pendengar materi. Hampir mirip seperti yang poin pertama tadi, yaitu guru bersifat sebagai pusat pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran ini hanya berfokus pada nilai kognitifnya saja. Jadi zaman dahulu apa yang dinilai guru adalah nilai mata pelajaran siswa dengan tolak ukur ingat apa, sepaham apa siswa terhadap materi yang disampaikan. Contoh, hari ini guru menyampaikan materi tentang bangun ruang. Berarti siswa harus tahu bangun ruang itu apa. Hanya sekedar atau hanya berupa materinya. Misal bangun ruang itu bentuknya seperti ini, tapi hanya disampaikan secara lisan. Mungkin pun misal diberikan dalam bentuk contoh bentuk, itu hanya berupa gambar yang ada di lembar kerja siswa. Pertama adalah peran guru ini berubah. Selain guru sebagai pemateri, guru menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Di sini atau zaman sekarang, guru memiliki peran yang lebih luas. Contohnya, guru harus mampu menemukan atau harus mampu mengakomodir peserta didik berdasarkan karakteristiknya, kemudian menyusun proses dan perangkat pembelajaran sesuai dengan gaya belajar, minat, maupun karakteristik peserta didik itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar nilai akhir berupa angka yang diukur dari pengetahuan materi, melainkan dari faktor lain, baik itu dari sikap, keterampilan, maupun faktor-faktor lain yang dimiliki oleh peserta didik sebagai individu yang beragam atau individu spesial yang istimewa. Adalah peran guru tidak akan terganti. Walaupun perkembangan zaman ini sangat cepat, bahkan teknologi zaman sekarang seperti AI telah berkembang begitu pesat, tapi seorang guru dengan apa yang mereka miliki, pengetahuan apa yang ada dalam diri mereka, kasih sayang yang mereka berikan kepada peserta didiknya, peran tersebut tidak akan mungkin bisa digantikan oleh kemajuan teknologi semaju apapun itu. Walaupun ada robot yang canggih, walaupun ada teknologi yang bahkan bisa menyerupai manusia, baik dari cara mereka berbicara dan lain sebagainya, tapi peran guru di sini tidak bisa digantikan karena lebih daripada memberikan pemahaman tentang materi, bagaimana cara mereka memanusiakan manusia, bagaimana cara mereka memahami peserta didik, itulah poin yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Yang ketiga adalah mindset yang tumbuh. Artinya, pola pikir guru zaman sekarang terlatih menjadi pola pikir guru yang lebih profesional. Jadi mereka banyak melakukan perubahan-perubahan, terlebih
pada bagaimana cara mereka memberikan proses atau sistem pembelajaran kepada peserta didik. Contohnya, contoh sederhana ketika pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa kurikulum, berupa sarana dan prasarana yang memadai, misal di setiap sekolah sekarang sudah ada komputer, bahkan ada jaringan internet. Guru di sini dituntut dan mereka pun berusaha untuk bagaimana sekreatif mungkin menciptakan proses pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman dengan mindset mereka yang tumbuh bahwa setiap zaman itu kita selalu maju, bukan mundur. Artinya, setiap kita berganti zaman dengan peserta didik yang baru, mereka akan memiliki pola pikir yang lebih baru. Artinya kita tidak boleh tertinggal sebagai seorang guru. Kita juga harus mengetahui teknologi apa saja yang sedang berkembang saat ini, sehingga nantinya kita bisa membimbing peserta didik kita agar tidak salah menggunakan teknologi tersebut untuk hal-hal yang tidak baik. Dan paradigma guru zaman sekarang yang terakhir adalah keterampilan sesuai zaman. Di sini bukan berarti keterampilan itu seperti cara mengajarnya, maksudnya kita kembali ke zaman primitif di mana pembelajaran hanya berupa ceramah, melainkan keterampilan ini artinya kita membawa budaya apa yang kita miliki, budaya luhur apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini kita terapkan kepada peserta didik agar mereka tidak lupa dengan asal-usul mereka sebagai manusia Indonesia, seperti itu. Selanjutnya adalah artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran yang saya hasilkan berdasarkan inovasi tersebut dengan praktek yang saya laksanakan ketika kemarin berbarengan dengan pelaksanaan PTK antara lain adalah pertama, aplikasi interaktif Canva itu sendiri yang saya buat sebagai folder yang berisikan perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua ada video pelaksanaan pembelajaran tersebut yang nanti akan saya sertakan linknya. Kemudian yang terakhir adalah artikel jurnal penelitian yang berisikan bagaimana hasil dari penelitian tersebut setelah dilaksanakan. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari seminar PPG saya adalah di mana pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi solusi untuk seorang guru membuat sebuah pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Jadi, karena pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu mana suatu kelas terdiri dari beragam jenis peserta didik dengan karakteristik, minat, maupun gaya belajar mereka sendiri-sendiri. Dan ternyata tepat, sebuah pembelajaran atau proses pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, baik itu tentang gaya belajar, minat, bakat, maupun menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik, akan membuat suatu proses pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar, sehingga hasil yang diharapkan pun maksimal. Sekian dari saya Karusiana. Saya mohon maaf apabila ketika presentasi ini banyak kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.